Halo orang-orang baik semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi sama saya Aro di Jalur Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film lagi. Film ini bercerita saat tahun 2169 di mana manusia dilahirkan dengan rekayasa genetik dengan jam digital di lengan mereka. Saat mereka berusia 25 tahun, mereka akan berhenti menua dan jam mereka mulai menghitung mundur dari 1 tahun. Ketika mencapai 0, mereka akan mati. Waktu telah menjadi mata uang universal. Waktu digunakan untuk membayar pengeluaran sehari-hari dan dapat ditransfer antar orang atau kapsul. Negara ini telah dibagi menjadi beberapa zona waktu berdasarkan kekayaan penduduknya. Film berfokus pada 2 zona spesifik, Dayton, area manufaktur miskin tempat orang tinggal sehari-hari, dan New Greenwich, zona waktu untuk orang-orang kaya. Dan inilah In Time. Sebelumnya saya ingatkan konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat teman-teman yang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Oke, lanjut. Film diawali saat seorang pemuda bangun dengan jatah hidup yang tinggal 24 jam lagi. Pemuda itu bernama Will Salas. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Rachel, yang nampak seumuran dengannya padahal usianya sudah 50 tahun. Will bekerja di pabrik Dayton dengan upah waktu yang gak seberapa. Suatu malam, Will menjemput temannya Borel di pub. Di situ dia melihat seseorang yang nyentrik bernama Henry. Dia mentraktir minuman ke semua orang. Di lengannya tercatat waktu yang dia miliki adalah 100 tahun. Di daerah Will, punya waktu sebanyak itu akan sangat berbahaya karena akan jadi incaran para perampok. Dan benar aja. Saat Will dan Borel mau pulang, datang para perampok yang ingin mengambil waktu milik Henry. Karena Will orang yang baik hati, dia nggak tega membiarkan Henry dirampok. Dan dengan waktunya yang nggak seberapa itu, dia pakai untuk membantu Henry supaya bisa kabur dari para perampok. Di tengah pelarian, mereka beristirahat di suatu bangunan. Di sana Will dan Henry berkenalan. Henry mengungkapkan fakta kepada Will tentang kebenaran kekayaan waktu. Bahwa ada waktu bagi setiap orang untuk berumur panjang. Penduduk New Greenwich menimbun sebagian besar waktunya untuk diri mereka sendiri agar bisa hidup selamanya, sambil terus meningkatkan biaya hidup di distrik-distrik yang lebih miskin untuk membuat orang sekarat. Saat Will masih tertidur, Henry memberi Will 116 tahun waktunya dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya. Dia kemudian duduk di jembatan terdekat dan mati. Will terbangun dan kaget begitu melihat waktu yang dia miliki sangat banyak. Dan dia melihat Henry sedang duduk di pinggir jembatan. Will bergegas ke jembatan tapi dia terlambat karena Henry sudah bunuh diri. Scene berpindah saat Raymond Leon, pemimpin pencatat waktu seperti semacam polisi, memimpin penyelidikan atas kematian Henry dan salah mengasumsikan bahwa Will merampok dan membunuh Henry. Will mengunjungi sahabatnya Borel dan berbagi 10 tahun dengannya yang merupakan lama waktu pertemanan mereka. Will memberitahu Borel bahwa dia akan menggunakan waktunya untuk pindah bersama ibunya ke New Greenwich. Sementara itu, Rachel menggunakan semua kecuali 90 menit waktunya untuk melakukan pembayaran pinjaman dan mendapati dirinya kekurangan ongkos bis untuk pulang. Tapi pengemudi yang gak peduli itu gak mau memberikan tumpangan dan memaksanya untuk berlari kembali ke Dayton. Dia datang terlambat beberapa detik sebelum Will sempat menyelamatkannya dan sang ibu pun mati di pelukannya. Sungguh tragis. Will kemudian memesan taksi online dan pergi ke New Greenwich. Dia menghabiskan malam pertamanya di Sud Hotel. Keesokan harinya, dia bertemu dengan pengusaha peminjam waktu bernama Philippi Weiss dan putrinya Sylvia di kasino lokal. Saat bermain dengan Philippi, Will bertaruh sepanjang waktunya dan menang 1100 tahun. Setelah itu Sylvia mengundangnya ke pesta di Mansion Weiss. Will memberi mobil dan nyetir sendiri ke pesta. Belum lama berada di pesta, Will dengan cepat ditangkap oleh pencatat waktu. Leon menyita semua waktu Will dan hanya menyisakan 2 jam. Tapi Will berhasil melarikan diri ke Dayton dengan Sylvia sebagai sandera. Dalam perjalanan ke Dayton, mereka disergap oleh Fortis dan gengnya. Fortis mencuri hampir semua waktu Sylvia dan hanya menyisakan 30 menit. Will mencoba mendapatkan waktu kembali dari Borel, tetapi ternyata Borel menggunakan waktunya untuk minum sampai mati. Sylvia terpaksa menggadaikan beberapa perhiasan untuk mendapatkan waktu. Will kemudian menelpon Philippi untuk meminta tebusan 1000 tahun untuk Sylvia. Philippi menolak untuk membayar dan Will memutuskan untuk membebaskan Sylvia. Will menelpon Philippi lagi dari telepon umum.
tetapi mereka disergap oleh Leon, dan secara nggak sengaja Sylvia pun menembak Leon. Kemudian Will dan Sylvia memutuskan untuk bekerja sama dan berencana merampok bank waktu milik Philippi. Hadiah 10 tahun ditawarkan untuk penangkapan mereka, yang membuat Fortis dan gengnya memburu mereka dan segera menemukan mereka di hotel terdekat. Di sini terjadi duet maut antara Will melawan Fortis. Fortis kalah dan Will menembak anggota geng lainnya dan kabur bersama Sylvia. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mencuri waktu untuk mengubah keadaan, karena New Greenwich hanya akan terus menaikkan biaya hidup. Maka mereka memutuskan untuk merampok lemari besi pribadi Philippi yang ternyata berisikan 1 juta tahun. Leon mengejar mereka lagi, tetapi terlambat dan menemukan Will dan Sylvia sudah membagikan waktu yang dicuri kepada banyak orang. Leon mengejar mereka ke pinggiran kota, dan saking semangatnya mengejar Will dan Sylvia, Leon lupa mengumpulkan jatah waktu hariannya. Maka Leon pun mati. Will dan Sylvia masing-masing dengan waktu hidup yang tinggal 1 menit berlari ke mobil patroli Leon, dan Will mengambil gaji harian Leon. Di sini kita akan diingatkan sama adegan yang mengingatkan kita pada kematian ibunya Will. Will dan Sylvia berlari ke arah satu sama lain dengan beberapa detik tersisa. Kali ini Will tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Sylvia. Laporan TV menunjukkan pabrik-pabrik di Dayton tutup karena setiap orang memiliki cukup waktu dan meninggalkan pekerjaan mereka, dan kemudian pergi ke New Greenwich. Scene diakhiri saat Will dan Sylvia melanjutkan perampokan bank sebagai bagian dari upaya mereka untuk merusak sistem, dan film pun selesai. Oke, film ini konsep ceritanya sangat unik, sederhana dan dengan pengolahan yang baik. Akting para pemainnya pun bagus banget. Film ini saya kasih rating 7. Oke, itu dia alur cerita dari film In Time. Semoga menghibur. Saya Aro pamit dulu. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Bye-bye.